Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Rasidik. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi peta konsep mengenai perjanjian jenis-jenis penggolongan hukum. Jenis-jenis penggolongan hukum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Nah, sumber yang pertama adalah undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah hukum traktat, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara-negara dan tercantum dalam perjanjian antar negara. Lalu yang ketiga adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang berasal dari putusan hakim. Lalu yang keempat adalah hukum kebiasaan atau adat istiadat. Lalu yang keempat adalah hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari hasil pernyataan ahli hukum dan disepakati oleh seluruh pihak. Lalu poin kedua adalah berdasarkan isinya atau kepentingan yang diatur. Yang pertama adalah hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara. Contohnya adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya adalah hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kawin, hukum waris, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, contoh kedua adalah hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu di bidang perdagangan. Contohnya adalah hukum jual beli, hukum utang piutang, dan lain sebagainya. Lalu yang poin kedua adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Nah, hukum publik ini terdiri dari yang pertama adalah hukum tata negara, yaitu hukum mengatur hubungan antar negara dan bagian-bagiannya. Lalu yang kedua adalah hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan dan memutuskan dan dapat memutuskan larangan dan sanksi. Lalu yang ketiga adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara di hubungan internasional. Contohnya adalah perjanjian internasional dan perjanjian internasional. Lalu ada hukum perang internasional dan lain sebagainya. Lalu yang poin ketiga adalah berdasarkan bentuknya. Nah, yang berdasarkan bentuknya ini yang pertama adalah hukum tertulis, yaitu hukum yang tercantum atau tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada yang kedua adalah hukum tidak tertulis atau hukum kepercayaan atau kebiasaan, yaitu hukum yang hidup di lingkungan masyarakat karena kebiasaan atau adat istiadat lingkungan warga sekitar tersebut. Lalu untuk poin yang keempat berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara secara umum. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum lainnya. Lalu yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana, yaitu KUHP dan juga hukum acara perdata. Lalu ada yang kelima itu berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama itu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang terjadi pada saat ini dan berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Lalu ada yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif, atau juga bisa disebut hukum yang dicita-citakan. Seperti namanya, itu hukum yang dicita-citakan atau diharapkan terlaksana di masa yang akan datang. Contohnya adalah rancangan undang-undang. Lalu yang keenam poin yang keenam adalah berdasarkan wilayah berlakunya, tempat berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang mengatur di dalam suatu negara dan harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Lalu ada yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam perjanjian antar negara di lingkungan internasional. Lalu yang ketujuh adalah berdasarkan kekuatan berlaku ya atau sifatnya. Yang pertama adalah
hukum memaksa, yaitu hukum yang bersifat atau yang harus memiliki sifat paksaan mutlak atau diprioritaskan gitu. Jadi hukum itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Contohnya adalah bila ada orang yang membunuh, maka diprioritaskan dia diberikan sanksi. Lalu yang kedua adalah hukum yang hukum mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan atas kesepakatan orang yang bersangkutan. Lalu yang ke-8 itu berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama adalah hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan dua orang atau lebih secara umum. Lalu yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Lalu yang ke-9 dan poin terakhir adalah hukum yang berdasarkan luas berlakunya. Yang pertama adalah hukum umum, yaitu hukum yang tercantum atau ditetapkan oleh pihak berwenang. Lalu yang kedua adalah hukum khusus, yaitu hukum yang berlaku atau ditetapkan di aspek dan atau golongan tertentu dan sifatnya khusus. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.